sih dengan kriteria yang kita dilakukan penilaian Pak. Nah, sesuai dengan disposisi Bapak bahwa saya ditugaskan untuk mendampingi pemusnahan di Badan Keuangan Daerah Pak di BPKD ya. Oh, yang 2 minggu yang lalu ya. Sudah ya. Bulan kemarin. Betul Pak. Nah, ya, itu sudah terlaksana ya. Sudah terlaksana. Ini memang sudah diawali dengan surat keputusannya Pak, surat keputusan untuk melakukan penilaian, dan ini juga SP-nya. Dan sebelum kita melaksanakan langsung terjun ke lapangan, kita melakukan dulu rapat Pak, rapat di awal, dan ini adalah notulennya kita awal untuk pemetaan arsip apa saja, dan kita untuk melakukan rekonstruksi di lapangan seperti apa yang tersimpan. Nah ini lalu juga setelah sesuai dengan prosedur, dan tentunya dalam pemusnahan ini kita tidak lepas dari Undang-Undang 43, PP 28, PKAT 37 2017, dan tentunya juga Permen nomor 11 tahun 2021. Nah nanti tim seleksi sudah melakukan penyeleksian, dan dia sudah menentukan ketentuannya aktif dan inaktifnya, dan keterangannya sudah dituangkan pada daftar, dan ini sudah diserahkan ke arsiparis selanjutnya, yaitu saya sebagai tim penilai, dan selanjutnya saya menggunakan daftar arsip dari yang dibuat oleh tim seleksi. Saya mensandingkan dengan daftar arsip usul musnah dengan menggunakan JRA nomor 11 tahun 2021. Nah ini kita untuk melihat karena arsip ya Pak, karena arsip yang mau dimusnahkannya adalah arsip tahun 2008 sampai dengan 2010. Nah nanti setelah saya melakukan penyandingan daftar dan apa yang tertuang pada JRA, maka saya memberikan alasan di arsip yang akan dilakukan musnah dengan memberikan keterangan bahwa arsip tersebut dengan kriteria sudah tidak memiliki nilai guna, sudah habis masa retensinya berdasarkan JRA, dan tidak ada peraturan perundangan yang melarang untuk musnah, serta arsip tersebut tidak dalam sengketa Pak. Nah, lalu saya tuangkan dalam laporan prosedurnya Pak. Ini laporan prosedurnya, dan setelah saya melakukan laporan prosedur ini lalu serahkan ke arsiparis ahli media untuk memberikan analisa yang selanjutnya memberikan rekomendasi sebagai dasar yang nanti kita meminta permohonan kepada pimpinan. Itu adalah kewenangannya arsiparis ahli media untuk melakukan memberikan rekomendasi Pak. Jadi setelah itu maka akan dibuatkan ketetapannya dan eksekusi dengan dibuatkan berita acara. Dan izin pula Pak, kalau memang Bapak mengizinkan bahwa kami di lantai 5 sudah melakukan pengolahan dan penyelesaiannya untuk arsip berkas pensiun, lalu nota kesepakatan kenaikan pangkat, lalu berkas ya betul Pak, lalu berkas berkas STPDN itu, karena itu jumlah seluruhnya kurang lebih ada 300 pok. Nah tapi kalau memang Bapak menyetujui, dan kami sudah mendapatkan surat perintah dari Bapak untuk melakukan penilaiannya Pak, untuk melakukan penilaiannya ini, dan kalau memang Bapak menyetujui, kami akan melangkah untuk kegiatan selanjutnya yang direncanakan ke depannya Pak. Iya, mohon Bu Tati laporan anaknya. Ini terkait BPKD ya. Ini kalau nggak salah yang pertama ya pemusnahan. Betul Pak. Alhamdulillah ya, selama ini baru Pak. Saya nggak bisa membayangkannya, arsip sudah bertahun-tahunnya belum pernah dimusnahkan. Nah tentu kesulitannya pun lebih tinggi ya, karena harus menseleksi mana yang bisa dimusnahkan, mana yang tidak. Ya, ini Pak, ini karena arsip keuangan tentang SP2, juga kita harus berhati-hati karena banyak hibahnya ya Pak. Jadi kita betul-betul sangat memperhatikan apa nasib akhir yang terjadi pada JRA. Diharapkan sih kalau sudah pertama sih BPKD sendiri sudah punya gambaran tata caranya, prosedurnya, serta form-formnya sudah lengkap. Semoga bisa dilaksanakan tiap tahun ya. Ini bisa mengurangi volume arsip yang ada ya, karena saya kebayang BPKD ini sangat besar ya ini. Saya rasa untuk
BPKD bisa memusnahkan ini prestasi yang luar biasa Bu Tati ya, yang mendampinginya langsung ya langsung yang tim seleksi yang Bu Tati ya dari Arsiparis Muda ya. Kemudian juga ini kebetulan saya hadir ya waktu acara pemusnahannya, saya menyaksikan langsung ya. Dan ini untuk pengelolaan arsip kepegawaiannya ini memang sangat-sangat penting ya, harus disusun karena setelah adanya penyerahan dari BKD ya, Badan Kepegawaian Daerah ke kita harus diolah lagi, harus disusun lagi sesuai dengan kode fungsinya, sesuai dengan urusannya, sesuai dengan urusannya ya. Saya apresiasi ya Bu Tati ya, satu pisan kinerjanya sangat membantu untuk melakukan tertib arsip di Pemprov Jabar ya, karena beliau juga di samping mengawal pemusnahan juga Bu Tati mengawal di pengawasan kearsipan internalnya. Tentunya kalau saya lihat pemusnahan ini khusus untuk penilaian arsip internal ini dapat meningkatkan nilai ya, menaikkan nilai hasil pengawasan ya dari perangkat daerah ya, yang mungkin selama ini BPKD ada di peringkat berapa gitu dari nilai. Ada apa Pak? Dan bisa dibantu? Ya, terkait dengan permohonan arsip, ini kami diberikan apakah sesuai dengan aslinya atau tidak. Oh begitu. Katanya arsipnya ada. Arsipnya ada, baik. Baik, Izin silakan. silakan Bunda. Baik, Adek dari mana? Duduk Adek. Dari mana Adek? Dari sekolah ya? Begini ya, untuk untuk mengetahui arsip ini apakah ini asli atau tidak. oh baik, baik Adek. Terima kasih. Ini kebetulan kan sudah bersurat sebelumnya ya. Nah kita dari bidang PAD dari Depo Hasil sudah menemukan ini tentang arsip Bogor ya, tentang Direktur Bogor. Nah kita sudah menemukan arsip ini. Arsip ini, nah kan yang ditanyakan bahwa dari pihak AD itu menanyakan dari kebenaran untuk arsip di sini ya, asli dan tidaknya. Baik. Nah untuk melihat dari itu semua, izin Pak Ya, yang silakan. menjelaskan. Ya. Nah untuk itu semua dari arsip ini yang harus kita perhatikan adalah dari pembentukan atau penciptaan naskah itu sendiri. Maka kita akan melihat dari yang pertama kita akan melihat dari tanda tangan. Nah, tanda tangannya basah atau tidak, lalu stempelnya juga basah atau tidak. Lalu juga kita akan melihat dari titik mangsanya. Titik mangsa di sini apakah dia dibuatkan ada nomornya, ada kode klasifikasinya, dan ada penciptanya. Dan juga kita akan memperhatikan dari bentuk, ini kan tentang regulasi kebijakannya. Nanti juga akan kita lihat apakah cara penulisannya seperti ini, lalu hurufnya juga digunakan apakah sudah sesuai atau tidak. Namun kita juga harus memperhatikan, oh ini arsip terciptanya pada tahun 98. Nah, maka karena ini diciptakan atau dibuat pada tahun 1998, kita harus melihat ke tata naskah yang berlaku pada saat ini dibuat. Nah, nanti setelah kita lihat sesuai atau tidaknya, maka ini dinyatakan kalau kita sudah menemukan tata naskah di naskah ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau memang kita, seperti contoh kita sudah mempunyai Pergub 30 tahun 2018, itu adalah sebagai pengaturan pembuatan penciptaan naskah dinas untuk mengatur keautentifikasiannya, bagaimana dia dibuat, bagaimana dengan schedule margin kanan kirinya, lalu logo yang digunakannya, lalu stempelnya, penempatan stempel lingkarannya juga betul atau tidak, lalu tanda tangannya itu juga semua. Nah ini kalau memang kita masih meragukan juga, kita akan melakukan verifikasi ke pencipta. Nanti ini kan penciptanya berarti adalah biro hukum.
Ya, nanti kita akan bertanya ke biro hukum apakah dia benar atau tidak dibuat oleh biro hukum. Nah, ini baru kita akan mengatakan ini adalah asli. Nah, kalau perlu diingat, kalau memang nanti akan teteh ya kan dan ada di sekolah ya atau bekerja di PDAM, nanti lihat kalau untuk melihat keabsahan itu, misalkan ini mendapatkannya secara fotokopi. Nah, fotokopi ini tidak dikatakan arsip, namun dia bisa membantu. Ini kan tidak lengkap ya, ini kan ada berapa lembar nih, sebetulnya ada 3 lembar, ya ada 3 lembar penentuannya, ada tanda tangannya hasilnya. Kalau ini kan fotokopi dan ini hanya lembar depannya saja. Nah, seandainya ini ada 3 lembar dan ini juga ada keterangan di sini, kalau kita sekolah kan apa ya, dilegalisir gitu ya. Nah itu kan, nah kalau memang di sini ada keterangan bahwa sesuai dengan aslinya ditandatangani oleh petugas yang berwenang oleh penciptanya, nah ini bisa sebagai penggantinya dan memang tidak dikatakan sebagai asli tapi dia sesuai dengan aslinya. Nah mungkin seperti itu. Nah tolong nanti untuk diperhatikan kembali jika mendapatkan arsip yang tidak sesuai. Nanti kunci utamanya adalah kata naskah. Mungkin itu Pak. Baik. Terima kasih. Terima kasih Bu Tati. Akhirnya dapat terjelaskan kepada pemohon arsip. Mana Pak? Terima kasih Ya, mohon. Teteh mohon Pak. Mana Pak? Ya, Assalamualaikum. Saya mendapatkan informasi bahwa diskusi kita mempunyai gerakan pusaka. Dari itu saya kesini membawa arsip dari sekolah yang terkena banjir. Ini dari sekolah ya. Coba dilihat dulu sebentar ya. Dek, silakan sini dulu Dek. Yuk sama-sama. Izin ini kita tutup aja pintunya ya. Ayo Dek di sini. Ayo. Nah, sebelumnya ini jelasin dulu ya. Jelasin dulu. Boleh silakan. Ada sendiri? Oh, sendiri. Alhamdulillah. Dari adik lagi di sekolah sebagai TU. Iya, oh baik. Ini tentang kumpulan peserta didik ya, betul. Ini adalah arsip kita. Oh, ada yang sedang jadi ini ya, sedang jadi TU SD 1 Setu Sewa. Iya, mangga. Oh, iya ya, ini arsipnya basah ya. Arsipnya basah. Kena banjir atau kena hujan, Bu? Terkena banjir, Ibu. Oh, terkena banjir. Baik, Ibu. Izin ya, saya jelasin dulu bahwa ini harus kita lakukan preservasi. Bahwa preservasi itu adalah proses kegiatan untuk memperbaiki suatu naskah sehingga naskah tersebut masih dapat kita gunakan sebagai sumber informasi. Nah, dari preservasi ini sendiri ada 2 kita lakukan, yaitu preservasi kuratif dan preservasi preventif. Kalau preventif kita akan melihat dari kerusakannya seperti apa, apakah dia memang kerusakannya berat, maka kita akan melakukannya sesuai dengan kondisinya. Tapi kalau untuk kuratif itu kita akan memperbaiki yang ringan-ringannya, seperti salah satu contoh misal kalau memang ini tidak kena banjir, itu kita akan menggantinya dengan preservasi kuratif, hanya mengganti covernya saja ya, covernya saja kita perbaiki. Nah, contoh seperti itu yang kuratif. Namun karena ini kena banjir dan memang ini juga jadi lembab, akhirnya kita harus melakukan preservasi preventif. Ini kan lembab Bapak Ibu ya, ini lembab, jadi saya harus membantu dulu ini nih. Kita harus memberikan sekat. Sekatnya ini sebetulnya dengan harusnya dengan ya kurang besar. Kalau dengan tusuk sate ya, seharusnya pakai sumpit, jadi dia akan besar. Nah ini kita untuk memberi sekat sehingga dia tidak akan menempel Bapak Ibu ya. Jadi semuanya kita lakukan seperti ini. Nah, setiap lembar kita berikan sekat per sekat. Nah, sekat per sekat itu supaya dia tidak menempel. Nah, nanti setelah seluruhnya kita berikan sekat, ini kan banyak ya sekatnya.
Nah ini hampir 1 buku ya, basah semua, tapi alhamdulillah ini hanya basah, tidak kena ngengat ya, tidak kena ngengat, sehingga dia tidak begitu banyak yang harus kita perbaiki. Ini hanya basah saja. Nah kita akan nanti setelah semuanya kita sekat supaya permukaannya tidak lengket. Setelah itu karena arsip ini arsip kertas ya, arsip kertas ini atau tekstual ini tidak boleh. Nah biasanya mungkin pernah disetrika ya, pernah. Nah itu kan nggak boleh ya, arsip itu disetrika. Jadi ini harus kita angin-anginkan, diangin-anginkan, nanti menggunakannya dengan kipas angin, sampai dia selesai agak kering sih, harusnya kering. Kalau umul-umul pun kita nggak boleh ya benar. Nanti kalau sudah kering, ini arsipnya kalau sudah kering, nah kita akan melihat, memperbaiki mana yang rusaknya sangat atau mana yang hanya kita perbaiki menambal saja. Nah itu kita akan lihat. Nah di sini sebelum melakukan kita untuk deacidifikasi atau menetralkan dari sini, kita juga harus mengecek dari keasaman kertas ini, juga mengecek keasaman dari tinta. Kenapa? Nanti pas kita akan lakukan untuk encap, nah itu kan encap juga nanti kita lapisi seperti contoh di sini kan, seperti contoh di sini. Ini kan kita melakukan bisa mulai encap dengan menggunakan lem yang kita sebut dengan CMC. Nah ini awalnya kita melakukan pengetesan terhadap tinta ini, apakah tintanya dia asam atau basah. Nah kalau kita sudah tes, lalu ini juga dengan kertasnya sudah, lalu kita semprot dengan ini teh, kita semprot dengan air aqua untuk menghilangkan kotorannya. Nah ini kan kita akan semprot yang menghilangkan kotorannya, semprot. Nah setelah kita semprot semua, nah ini lalu kita setelah basah ininya kita biarkan dulu. Setelah basah lalu kita biarkan, ini kan sudah basah ya, sudah basah lalu kita biarkan. Nah setelah itu kan kita sudah mengecek ini, nah sudah basah, dibiarkan dulu. Nah baru kita menggunakan lem ini, kita lalu lapiskan ke sini, lapiskan satu persatu. Nah proses itu seperti itu nanti setelah ini kita lapisi ya dengan menggunakan lem ini. Dalam menggunakan lem ini itu tidak bantu ya, ininya gimana nih pengasnya. Nah ini kan nanti ini untuk mengelap ya, tadi kita lapkan dulu sini. Setelah kita cek di semuanya ini, lalu kita untuk kuasnya ya, kita kuaskan. Nah itu setelah kita semuanya itu sudah, lalu kita setelah ya kita juga cek lagi begini, oh sudah bisa ini, sudah bisa kita lakukan untuk pemberian lemnya. Nah pemberian lemnya bisa. Nah ini kita akan mengambil, nah ini kan sudah dibuat ya, CMC-nya sudah dibuat. Nah ini nanti kita akan ini lapisi dengan CMC ini. Nah ini sudah dibuat. Nah itu nanti seluruhnya begitu. Wabarakatuh. Aduh, alhamdulillah, terima kasih. Ini ada P3K juga ya, masih muda-muda, alhamdulillah. Masih semangat ya, Bapak Ibu juga masih semangat ya. Izin saya akan menyampaikan tentang anti korupsi. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu juga bisa memahami bahwa kita sedang berusaha untuk mencegah korupsi. Nah kita juga harus bekerja sama, tidak hanya di lingkup kerja tapi juga di lingkungan rumah, dan semuanya juga kita harus mengantisipasi. Jika kita melihat juga maka kita segera untuk melaporkan. Akang teteh semuanya semangat ya, sampurasun. Baik, izin. Nah sesuai dengan apa yang sudah dicanangkan, kebetulan kita semuanya adalah ASN Dispusibda, meskipun ini adalah P3K yang masih baru-baru dan muda.
masih semangat. Mudah-mudahan juga bisa dipahami bahwa Disbusibda sejak tahun 2023 sudah mencanangkan zona integritas. Nah, dari zona integritas di sini bahwa Disbusibda pada tahun 2024 dan 2023-2024 itu telah memasuki kategori wilayah bebas korupsi atau WBK. Nah, tentu kita tidak hanya harus diam menjadi WBK saja, tetapi kita harus meningkatkan. Yaitu kita sekarang di tahun 2025 ini kita menuju WBBM ya, WBBM. Nah, bagaimana kita menciptakan untuk wilayah birokrasi bersih dan melayani. Tentu sangat berat sekali kalau kita mau melihat wah korupsi. Wah, ini juga untuk bagaimana cara melayani. Nah, itu kan Bapak Ibu. Nah, tujuan dari pembangunan zona integritas ini selain pencegahan korupsi dan juga nepotisme juga meningkatkan kualitas kita sebagai pelayan publik dan juga mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel. Nah, Bapak dan Ibu, tentu Akang Teteh juga kan harus memiliki kemauan untuk mencegah korupsi. Nah, bagaimana kita untuk mencegah korupsi tersebut? Tentu ada ya bagaimana caranya, yaitu lewat pendidikan dan sosialisasi, lewat penegakan hukum, dan lewat kita mengikuti workshop atau tentang yang berkaitan dengan anti korupsi tersebut. Nah, bagaimana kita melakukan ini supaya Akang kita juga tahu ya, bagaimana cara kita melakukan anti korupsi tersebut lewat pendidikan. Tentu melewat pendidikan ini juga Akang Teteh harus tidak hanya di lingkungan rumah saja, tetapi di lingkungan kerja, di lingkungan dimanapun kita berada, kita juga harus sudah mampu menerapkan anti korupsi tersebut, mengkampanyekan tentang anti korupsi tersebut. Bagaimana cara kita menerapkan pada diri kita sendiri, yaitu kita dengan melakukan integritas kita. Ya, integritas mulai dari diri kita sendiri, dengan selalu mendisiplinkan, dengan selalu jujur, dengan selalu bertanggung jawab. Itu semua kan berarti integritas kita. Nah, kalau Akang Teteh kita sebagai ASN, sebagai P3K mau mendisiplinkan bagaimana kalau Akang Teteh ternyata masuk kerja aja selalu kesiangan. Contohnya kan itu ya. Berarti kita kan integritas kedisiplinnya sudah berkurang. Contoh, kita masuk 7.30 lalu pulang kan 16. Di jeda waktu 7.30 sampai 16 itu ada proses mana yang harus kita kerjakan. Kita juga kan tidak boleh mengkorupsi waktu. Nah, itu sama. Nah, kita kan sebagai ASN, sebagai P3K, kita tidak boleh mengkorupsi waktu. Kita harus bekerja tepat, bekerja sesuai dengan ketentuan sehingga output lembaga itu dapat tercapai. Ya, jadi kita jangan mencanangkan diri dengan 7.30.016 itu otomatis kita korupsi. Tapi kita mencanangkan dan menyadari bahwa kita masuk kerja 7.30 sampai dengan 16 dengan tanggung jawab kita menyelesaikan pekerjaan sehingga output dari kegiatan lembaga itu dapat tercapai. Nah, mudah-mudahan Akang Teteh juga dapat berperan di masyarakat untuk mencegah anti korupsi ini, sehingga kalau Akang Teteh di masyarakat melihat sesuatu atau gejala tentang anti korupsi, pelajari dulu lalu melaporkan ke yang berhak untuk menerima aduan tentang anti korupsi. Nah, ini juga kan membantu kita ya, untuk membantu pemerintah lingkup setempat dalam menerapkan kedisiplinan kita sendiri. Nah, mungkin juga Akang Teteh belajar dari diri sendiri, berkomitmen. Selama kita ada konsekuensi, ada komitmen, maka semuanya akan berjalan dengan lancar, dan komitmen itu harus dipegang teguh sehingga integritas kita terhadap kebijakan kita sendiri pada diri kita sendiri untuk pencegahan anti korupsi ini dapat terwujud. Dan juga kita di Disbusibda sudah mencanangkan tentang pengurangan plastik ya, penggunaan plastik, sehingga diharapkan Akang Teteh dapat membawa tumbler ke tempat kerja atau kemanapun sehingga lingkungan kita akan bersih dan jauh dari plastik. Mungkin demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.